Kami dari kelompok ASEAN akan menjelaskan tentang regionalisme ASEAN. Berikutnya, kelompok kami terdiri dari Septian Nurul Istighfaroh dan saya sendiri Mercy Aulia Sugiarto. Secara singkat ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok dengan tujuan awal sebagai fakta politik dan keamanan. ASEAN diinisiasi oleh 5 negara, yaitu Menteri Luar Negeri dari Filipina, Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Adam Malik, Menteri Luar Negeri dari Thailand, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak, dan yang terakhir ada Menteri Luar Negeri dari Singapura, S. Rajaratnam. Alasan ASEAN dibentuk ada dua faktor. Yang pertama, faktor dari luar kawasan adalah menghalau masuknya ideologi komunisme ke kawasan ASEAN, di mana saat itu sedang terjadi gerakan liberalisasi. Yang kedua, menjaga kestabilan kawasan dan intervensi asing seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia yang saat itu tengah terlibat dalam Perang Dingin. Kemudian ada faktor dari dalam kawasan, yaitu menjaga kestabilan kawasan dari dalam dengan harapan dibentuknya organisasi regional dapat meredakan berbagai konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Yang kedua, menumbuhkan perekonomian kawasan. Alasan lainnya yang datang dari negara-negara yang terlibat dalam pendirian ASEAN, yaitu Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura, dan Malaysia adalah pada saat pembentukan deklarasi Bangkok yang menyatakan berdirinya ASEAN, negara-negara tersebut merupakan negara yang baru mendapatkan kemerdekaan dan terbebas dari pengaruh asing. Kesamaan nasib tersebut kemudian mendorong negara-negara tersebut untuk membentuk ASEAN, yaitu dengan bekerja sama untuk mencapai share interest mereka. Organisasi regional ini dibentuk agar dapat mengisi kekosongan kekuatan besar setelah para penjajah melepaskan negara jajahannya. Selain itu, organisasi regional juga memfasilitasi mekanisme self-help bagi anggotanya dan membantu mereka untuk fokus membangun perekonomian. Manfaat yang juga mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk bergabung ke ASEAN adalah dengan bergabung ke ASEAN, suara kolektif mereka dapat didengar oleh dunia internasional. Selain itu, ada alasan akselerasi ekonomi, Perang Vietnam pada tahun 1967, pemecahan konfrontasi Indonesia-Malaysia yang membuat mereka semakin kuat untuk bergabung dan membentuk organisasi regional ASEAN ini. Lalu yang selanjutnya ada ASEAN sebagai institusi. ASEAN memperluas keanggotaannya pada periode 1975 sampai 1999 dan negara pertama yang bergabung adalah Brunei pada tahun 1984 setelah berakhirnya Vietnam War. Kemudian 4 negara lagi bergabung. Yang pertama ada Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar tahun 1997, dan yang terakhir ada Kamboja pada tahun 1999. Untuk struktur dari ASEAN sendiri, ASEAN mengacu pada Deklarasi Bangkok 1967 paragraf 3 yang menyatakan jika ASEAN terdiri dari Annual Meeting of Foreign Ministers, Standing Committee, Ad Hoc Committee, dan Permanent Committee, serta National Secretariats. Lalu ada Badan Supreme di ASEAN yang bernama ASEAN Summit, dan juga ada badan-badan lainnya yang membantu kerja dari ASEAN Summit seperti ASEAN Coordinating Council, ASEAN Community Councils, ASEAN Sectoral Ministerial Bodies, Secretary General, dan ASEAN Secretariat. Kemudian ada Committee of Permanent Representatives, ASEAN National Secretariat, ASEAN Human Rights Body, dan yang terakhir ada ASEAN Foundation. Selanjutnya, ASEAN memiliki set code of conduct yang menjadi framework regionalisme ASEAN. Set of conduct tersebut bernama ASEAN Way yang isinya pertama ada prinsip non-intervensi, non-use of force, dan resolusi konflik secara damai. Lalu yang kedua ada promosi ketangguhan regional dan nasional. Yang ketiga ada menolak geng militer atau fakta militer multilateral. Tapi jika berbentuk bilateral kooperasi yang diinisiasi oleh anggotanya masih diperbolehkan. Lalu yang keempat ada penekanan pada penggunaan konsultasi dan konsensus. Dibuatnya ASEAN Way dengan prinsip tersebut
pada dasarnya ingin menghormati kedaulatan dari negara-negara anggota dan juga menjaga kestabilan kawasan. Maka dari itu diterapkan prinsip non-intervensi tadi. Lalu ada integrasi ASEAN. ASEAN pada awal pendiriannya hanya bertujuan sebagai fakta militer pertahanan, terutama untuk menghadapi Perang Vietnam pada 1967. Namun kemudian tujuan ASEAN diperluas ke arah perekonomian. Perubahan tersebut resmi diberlakukan sejak Bali Summit tahun 1992, di mana ASEAN Free Trade Area atau AFTA diperkenalkan. AFTA memiliki tujuan utama untuk mengeliminasi tarif. Selain itu, AFTA tidak hanya mencakup proses transaksi barang di kawasan saja, tapi juga jasa, investasi, intellectual property rights, dan banyak lagi. Proses integrasi ASEAN selama ini hanya bersifat widening saja dengan spillover efek yang minim. Beberapa hambatan yang ditemukan selama proses integrasi contohnya perbedaan sistem pemerintahan, gap pembangunan antara negara anggota, hingga kestabilan negara-negara anggota. Untuk integrasi selanjutnya, yang pertama ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ASEAN hanya sampai pada tahap custom union, yaitu dengan dibentuknya atau penginisiasian Common Effective Preferential Tariff pada tahun 1993. Lalu untuk integrasi politiknya, ASEAN melewati proses intergovernmental institutionalization, namun langsung pada tahap intergovernment coordination. Untuk integrasi ASEAN secara keseluruhan, ASEAN lebih cenderung ke integrasi goal, di mana karakter-karakter asli dari tiap-tiap negara anggota masih menonjol. Di sisi regional, ASEAN masih terus berlanjut dengan pembentukan ASEAN Community. ASEAN Community dibentuk pada KTT ke-9 ASEAN atau konferensi tingkat tinggi di Bali pada tahun 2003. Melalui pengesahan Bali Concord II, pembentukan ASEAN Community didasari oleh kesepakatan ASEAN untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara di Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis. Kemudian, berangkat dari kesenjangan negara-negara anggota, ASEAN Community dibentuk untuk memperkuat demokrasi, good governance, perdamaian, keamanan, dan kestabilan kawasan. Namun dalam pelaksanaannya, ASEAN Community dinilai gagal dalam memenuhi targetnya. Pembentukan ASEAN Community semakin menegaskan bahwa ASEAN mulai mencoba proses integrasi versi Eropa. Hal yang menyebabkan ASEAN gagal dalam menerapkan ASEAN Community adalah jika dalam European Union terdapat peraturan dan badan resmi yang mengatur proses integrasi, sehingga memberi semacam pengikat kepada masyarakat agar proses integrasi dapat berjalan dengan baik. Hal yang serupa tidak ditemukan di ASEAN. Kemudian, ASEAN Community juga terdiri dari 3 pilar pendukung, yaitu ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Cultural Community. Pertama, penjelasan tentang ASEAN Political Security Community dibentuk dengan tujuan mempercepat kerjasama politik keamanan dan memastikan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN hidup damai satu sama lain dan dengan dunia dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Blueprint dari ASEAN Political Security Community memberi gambaran ASEAN sebagai komunitas dengan kesamaan value dan norma, sebuah kawasan yang kohesif, damai, stabil, dinamis, dan outward looking. Dalam ASEAN Community terdapat visi dan tujuan, yaitu 1. Pembangunan politik, 2. Pembentuk dan berbagi norma, 3. Pencegahan konflik, 4. Resolusi konflik, 5. Pembangunan perdamaian pasca konflik, yang 6. Mekanisme pelaksanaan. Salah satu bentuk kerjasama dari APSC ini adalah pembentukan kerjasama penanganan kejahatan lintas batas atau transnational criminal. Yang kedua, ada ASEAN Economic Community yang memiliki visi yaitu pada tahun 2020 merupakan hasil dari para pemimpin dari tahun 1997 lalu yang baru disahkan pada 2020. Pemimpin pada tahun 1997 lalu membayangkan ASEAN sebagai kawasan yang sangat kompetitif dengan arus barang, jasa, investasi yang lebih bebas, arus modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata, dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pada pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministry Meeting di Kuala Lumpur pada Agustus 2006 disepakati 4 pilar ASEAN Economic Community, yaitu 1. Pasar dan basis produksi tunggal, 2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, 3.
kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Keempat, kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Rancangan ASEAN Economic Community ini adalah lanjutan dari ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Satu, upaya perluasan potensi ekonomi daerah di Asia Tenggara semakin intensif dilakukan. Contoh penerapan dari ASEAN Economic Community adalah peluncuran website ASEAN SME Academy pada tahun 2016 yang berisi tentang pelatihan online yang diperuntukkan bagi UKM khususnya di kawasan ASEAN. Tujuan dan pembentukan website ini adalah sebagai platform untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam mendapatkan akses keuangan, akses pasar, dan informasi mengenai teknologi dan inovasi dengan harapan dapat dimanfaatkan langsung oleh pelaku UKM. Yang terakhir, dari pilar ASEAN Community ada ASEAN Social Cultural Community. Ini adalah tentang perwujudan potensi penuh warga negara ASEAN yang didukung dengan kerjasama di bidang budaya dan seni, kepemudaan, pendidikan, informasi dan media, serta bidang-bidang yang lain. Pada pertemuan ke-8 ASEAN Meeting on Youth dan pertemuan ke-4 ASEAN Plus 3 Ministerial Meeting di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, telah dibahas berbagai isu mengenai kepemudaan. Pertemuan tersebut diawali dengan The Preparatory Senior Official Meeting for the 8th ASEAN Ministerial Meeting on Youth dan The Preparatory Meeting for the 4th ASEAN Plus 3 Ministerial Meeting on Youth. Bersamaan dengan pertemuan tersebut juga telah dilaksanakan ASEAN Youth Entrepreneur Seminar and Expo sebagai pengganti kegiatan Youth Caucus pada tahun 2013. Ketiga pilar dari ASEAN Community telah disusun di dalam blueprint pada tahun 2015. Sekian penjelasan dari kami tentang regionalisme ASEAN. Terima kasih.